Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yunianti dari Fakultas Farmasi dan Sains Prodi Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi biologi molekuler. Materinya tentang translasi. Pengertian dan proses dari translasi RNA. Translasi RNA merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida pada mRNA untuk menghasilkan protein. Nah, untuk messenger RNA itu sendiri dihasilkan melalui proses transkripsi dalam nukleus. Kemudian dia akan dikeluarkan menuju sitoplasma untuk menjalani translasi. Nah, untuk menjalani translasi pada eukariota. Terus protein yang dihasilkan dalam translasi dapat digunakan sebagai bahan bangun tubuh, protein enzim maupun protein hormon. Nah, perbedaan fungsi dari setiap tiga tipe dari RNA itu sendiri, yaitu ada messenger RNA, setelah itu ada transfer RNA, dan ribosomal RNA. Nah, untuk dRNA itu sendiri, dia berfungsi untuk membawa kode genetik kodon dari DNA ke ribosom. Nah, dari dRNA berupa rantai tunggal yang panjang. Nah, dRNA dibentuk dalam nukleus. Terus untuk transfer RNA, dia berfungsi menerjemahkan kodon dari RNA menjadi asam amino. tRNA terdapat dalam sitoplasma. Nah, kalau untuk ribosomal RNA itu sendiri, dia fungsinya dalam sintesis protein. Itu untuk mempermudah perekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon dRNA selama sintesis protein. Nah, untuk RNA terdapat dalam sitoplasma. Apa sih itu dengan arti dari dogma genetik? Dogma genetik itu ialah alir materi dari genetik DNA ke urutan asam amino atau protein. Nah, untuk dogma genetik ini konsep dasarnya sifat menurun yang menentukan ciri khas suatu spesies. Untuk spesiesnya, untuk mempertahankan ciri khas materi genetiknya supaya tetap sama. Untuk teori model replikasi DNA, itu dia di akhir tahun 1950-an, ada 3 teori model bagaimana replikasi DNA dapat terjadi. Nah, di sini ada 3, yaitu model konservatif, model simo-konservatif, dan model dispersif. Untuk model konservatif itu dia kedua untai induk yang bersamaan, setelah itu diproses dengan replikasi berlangsung. Nah, untuk model semi-konservatif, dia itu untai ganda, terus yang terbentuk setelah proses replikasi, yang terdiri dari untai induk dan untai anak. Nah, model dispersif, untai induk dan anak tercampur dalam masing-masing untaian setelah proses replikasi. Untuk materi sebelumnya kita bisa menyimpulkan yaitu jadi untuk DNA dan RNA itu dia akan jadi satu menjadi protein. Nah, di situ dia akan direplikasi dan diatur dengan DNA dan RNA. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.